kamu bilang kan ada yang teriak-teriak ya, Iya. provokator gitu ya. Yes. Terus yang bilang menuduh kamu, Iya. provokator gitu. Itu siapa yang teriak-teriak itu? Saya nggak kenal, nggak lihat mukanya. Cuma Tapi dia dengar ada suaranya. di antara orang yang berbaju hitam itu sih. Kejadiannya itu yang saya rasakan tuh begitu cepat. Tapi kalau diberikan mungkin sekitar 3-5 menit pengeroyokannya itu. Aku sempat nanya kan, kronologi saya begini, kok saya ditangkap juga gitu. Dasarnya apa? Buktinya apa? Cuman dari yang anggota yang periksa saya tuh lebih jawab, ya itu saya nggak tahu, itu kan bukan bagian divisi saya, ini saya cuman bantu ngumpulin bukti doang gitu. Itu Masih ada lagi. masih ada Masih lagi. ada lagi. Pengeroyokannya itu 2 Jadi kali. pengeroyokan itu 2 kali. Jadi kalau orang kira sekali terus selesai, enggak, ini 2 kali. Ada suara udah telanjangin gitu. Jadi udah telanjangin gitu. Ya, kami melihat apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, ya. Yang karena itulah negara harus melindungi, termasuk juga aparat penegak hukum juga harus melindungi terlaksananya hak tersebut. Nah, oleh karena itulah maka buat saya ini seperti menggaruk yang tidak gatal, gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi spesial menghadirkan ada 2 orang mahasiswa yang pada saat aksi May Day atau Hari Buruh Internasional ya 1 Mei lalu, mereka ini sebetulnya bertugas, ada satu menjadi paramedis, petugas medis, kemudian yang satu juga menjadi petugas paralegal. Jadi sebetulnya mereka itu tidak langsung melakukan unjuk rasa, tapi justru mereka membantu orang-orang di sekitar kalau misalnya ada yang terluka dan sebagainya. Tapi singkat cerita, dan mungkin juga penonton sudah baca atau dengar beritanya, mereka ini ada 14 orang yang dijadikan sebagai tersangka, dan 4 diantaranya itu adalah teman-teman mahasiswa. 3 diantaranya sudah hadir bersama kita di sini di podcast Si Paling Kontroversi. Cuma di sini yang akan berbicara sama saya itu ada 2 orang. Ada Cho Yonggi, mahasiswa program studi ilmu filsafat ya dari Universitas Indonesia, dan satu lagi adalah Georgiana Agustin, mahasiswi S2 UGM. Halo Yonggi, Oji ya panggilannya ya, Yonggi dan Oji. Apa kabar kalian? Capek? Agak serba salah nih nanyanya apa kabar atau enggak. Karena bagi yang belum tahu ya, mereka ini duduk di sini kasihan karena statusnya lagi tersangka. Iya. Nah, itu mungkin yang kita harus tahu. Kenapa sih bisa sampai jadi tersangka di aksi May Day kemarin? Bukannya kalian Oji jadi paralegal, kemudian Yonggi jadi petugas medis, terus bisa jadi tersangka tuh gimana ceritanya? Yonggi dulu deh. Pertanyaannya bagus. Aku juga bingung. Kamu juga masih bingung sampai sekarang. Masih kelihatan sih muka-bunga bingung ini. Tapi apa yang bisa diceritakan? Gimana prosesnya? Pada cerita dulu deh. Sebetulnya kamu pas aksi May Day itu ngapain sebenarnya? Awalnya aku lihat di sosmed paginya jam 10 1 Mei itu ada teman-teman yang bentangin banner atau sejenis banner di belakang gerbang DPR. Terus dapat tindakan represif, dikejar, ditangkap, dibanting sama polisi. Terus aku tergerak gitu loh untuk kayaknya aku datang deh bantu gitu kalau mereka ada luka kecil atau mungkin badannya pegel-pegel, butuh koyo, butuh lak angin, macam-macam lah. Bahkan pembalut itu buat teman-teman yang perempuan. Ya aku ada gitu sebagai supply, bisa kasih pertolongan pertama gitu. Itu sih awal mau datang ke medianya. Jadi siang nyusul gitu. Oh, siangnya nyusul setelah ngelihat ada berita-berita itu di media sosial ya. Betul, di media sosial. Oke. Terus sampai akhirnya kamu ditangkap, itu apa triggernya? Yonggi boleh majuan dikit gak? Biar lebih kedengaran suaranya di mic. Oke. Apa yang akhirnya triggernya kamu tuh habis ngapain? Kok habis itu didatengin aparat terus ditangkap? Kami tuh nggak langsung didatengin aparat. Tapi ketika sudah menjelang jam 5 sore, itu kan ada tembakan water cannon dari polisi. Terus orang-orang tuh lari-larian berhamburan. Terus kami yang tim medisnya minggir ke trotoar.
sambil ikut membubarkan diri gitu, jalan pelan-pelan di samping mobil polisinya. Nah pas di belokan di seberang Spark itu ada orang yang bilang, ada warga yang bilang, ini tolong ada yang palanya bocor gitu. Terus beberapa dari kami itu langsung bergegas gitu, langsung nyebrang, terus lihat-lihat gitu, ini ada apa gitu, kok oh iya ada yang palanya bocor, ada yang bibirnya sobek, ada 2 orang yang bocor sama 1 yang bibirnya sobek. Terus kami tawarin, Pak ini butuh pertolongan pertama nggak, ini ada luka gitu. Terus ada orang yang berseragam hitam-hitam ini balik, dia marah-marah, dia dorong, nanti kami kalau perlu akan kami panggil. Terus didorong, akunya jatuh. Mungkin ada provokasi atau apa, bilang oh ini yang provokatornya, ini yang tadi nih, yang ada GoPro-nya ambil. Jadi kamera GoPro-nya diambil, sayanya dibawa ke taman, dipukulin, dibuat tumbang. Dan ya udah, pemukulan terjadi, selesai, dikeroyok lagi. Dia nggak ada sebab, oh kami terbukti melempar atau kami bawa apa, misalnya batu besar terus kami lempar gitu, enggak. Jadi nggak ada barang bukti, nggak ada tindakan yang merusak atau apapun. Saat mau menolong aja sih, merekanya orang yang berbaju hitam-hitam ini langsung agresif gitu, langsung Berbaju hitam-hitam ini siapa? Bukan aparat atau kamu nggak tahu itu siapa? Kalau lihat hasil fotonya lagi sih, ada tulisannya polisi. Terus di sini ada bendera merah putih gitu. Di beberapa foto aku lihat kan setelah keluar. Cuman memang sebagian tuh nggak ada tulisan polisinya ya, baju bebas. Mungkin istilahnya tuh baju preman gitu kalau di kepolisian. Kamu sendiri pakai baju apa? Pakai nih, jaket putih, buat tas hitam, helm biru, ada red cross-nya tapi warna kuning. Terus di dada itu ada red cross warna merah, di tas belakang ada red cross lagi warna kuning juga. Jadi kayak emang ada bendera medis juga, banyak warna putih. Kita pasang emang biar lebih mudah diidentifikasi dan nggak diapa-apain gitu di lapangan. Jadi sebetulnya pasti kelihatan kalau kamu itu petugas medis. Iya, sangat kelihatan. Bagi yang ngerti ya, kalau semua yang kamu pakai itu atribut untuk petugas medis ya. Ada tulisannya juga kok. Kalau nggak, mungkin kurang ngerti simbol Red Cross, bisa lihat ada tulisannya medis gitu di benderanya. Kelihatan. Terus kamu bilang kan ada yang teriak-teriak ya, provokator gitu ya. Terus yang bilang menuduh kamu provokator gitu. Itu siapa yang teriak-teriak itu? Saya nggak kenal, nggak lihat mukanya. Cuma dia dengar suaranya. Di antara orang yang berbaju hitam itu sih. Pemukulan itu berlangsung berapa lama Yogi yang kamu rasakan? Cepat atau rasanya lambat sekali, itu dipukulin terus atau gimana? Untuk kejadiannya itu yang saya rasakan tuh begitu cepat. Tapi kalau diberikan mungkin sekitar 3-5 menit pengeroyokannya itu. Lebih dari 1 orang yang mukulin kamu? Oh ya, lebih dari berapa? 8, 10 mungkin, banyak banget. Gak ngitung juga sih. Masih ada lukanya gak sekarang? Oh enggak sih, untuk bekas luka tuh enggak ada lebam, luka apa ya, sobek cakar tuh ya kecil-kecil udah sembuh lah, kan udah sebulan. Tapi bekas darahnya itu masih ada di baju yang warna kuning yang aku pakai. Bekas mimisan sih pas pemeriksaan, bukan pengeroyokan ya, beda. Jadi luka mungkin secara fisik udah nggak ada, tapi luka apa ya, secara imaterial atau entah trauma atau rasa takut yaudah dipukulin aja gitu tanpa sebab, tanpa kejelasan, itu mungkin masih ada gitu was-wasnya. Kamu masih merasa takut sampai sekarang? Ya, ketika aku baru sadar ketika ada sepatu yang ada orang yang menginjak leher kita gitu, udah ditumbangkan, dikeroyok, dan ketika ada sepatu yang menginjak di sini, jujur aku takut sih, karena nggak ada lagi omongan atau alasan yang jelas lah kenapa ini ditangkap, kenapa dipukuli gitu. Langsung aja ditangkap dan diinjak. Itu yang diinjak tuh yang aku paling ngerasa apa ya, nggak bisa nafas. Di leher ya? Di leher. Satu sepatu di sini dan satu lagi lutut. Jadi ada 2 kaki orang. Tuh. Terus akhirnya mereka berhenti setelah apa? Setelah Koji atau Georgiana itu dia nyelinap masuk gitu, nunduk masuk ke orang yang royok, terus dia peluk aku, dia pasang badan gitu.
Dia ya apa, kayak minta stop aja, jangan dipukulin lagi gitu. Oke. Sekarang coba kita dengar dari Oji ya. Oji pada saat tanggal 1 Mei itu bertugas sebagai paralegal. Paralegal itu ngapain sih, Ji? Jadi kalau dari yang menjadi alasan aku datang gitu pada saat itu, emang pagi-pagi, siang-siang ya, itu posko medis itu emang udah ada beberapa clash lah gitu sama aparat dari pagi. Jadi ini belum ada penangkapan, masih siang gitu. Posko medis itu ada clash dan itu beredar gitu di sosial media. Jadi ini kayaknya butuh orang-orang hukum yang bisa berdialog dengan aparat gitu, dengan tanpa, karena kita kan juga udah terlatih lah untuk berdialog gitu. Lalu aku datang itu jadinya sebenarnya untuk itu, bahwa ada upaya-upaya memang kok ini untuk diintimidasi posko medis, disuruh pindah, disuruh jalan di sini, disuruh bubar gitu-gitu. Jadi ya karena ngelihat oke deh turun, kan libur juga ya waktu itu kan, libur. Jadi datang, tapi memang aku datang tuh baru jam 4 sore gitu. Jadi kayak udah sore-sore. Terus memang aku langsung ke posko medis. Nah, aku tuh banyak di posko medis memang. Jadi aku duduk di posko medis, makan di sana gitu. Ya udah minum apa. Jadi nggak begitu ke aksi gitu, nggak begitu tahu di depan DPR kayak gimana, dan lokasinya posko medis itu ya di bawah flyover itu gitu. Jauh jadinya kan. Jadi aku lebih banyak di situ. Terus lalu memang jam 5 itu aku mikir aku mau koordinasi gitu sama petugas medis yang di lapangan gitu ya. Petugas medis di lapangan karena kita ya tadi yang biasanya tuh nanti kita bareng-bareng. Aku tahu bahwa biasanya itu ada medis yang bareng-bareng buat bukan nyisir ya, kayak jalan lah untuk memitigasi ketika ada apa-apa, kita bisa cepet gitu. Nah, terus ternyata kok ini jam 5 udah orang-orang udah pada mundur-mundur gitu. Karena seingatku biasanya tuh aksi itu selesai tuh bubar kan jam 6 biasanya. Ini jam 5 udah pada mundur-mundur. Agak bingung gitu. Cuman ya udah tetap aja aku jalan gitu untuk ketemu sama para medis yang di lapangan. Ternyata benar udah ada water cannon, udah nembak-nembak gitu, udah apa, Brimob udah pada jalan gitu kan. Ya udah, aku sih nggak begitu mikirin itu, aku gabung lah sama mereka untuk emang berusaha gabung jadi para legalnya bagi tim medis. Dan ya udah, aku sih nggak pakai atribut, tapi memang udah bawa surat apa segala macam, memang ya para legal gitu. Nah terus biasanya tuh kayak gitu tuh nanti ada juga ya beberapa kali juga dialog sama polisi, Pak tolong dong ini dibukain. Kadang tuh Brimob kan sampai ke trotoar, maksudnya kita bukain, kita juga biar bisa jalan gitu-gitu. Sebenarnya itu tugasnya para medis tuh cuman itu. Ya udah untuk berusaha dialog gitu supaya mereka bisa kerjanya tuh tenang, aman, dan nggak ada clash-clash kayak gitu kan. Karena mendampingi lah ya para medis ini. Sesuai dengan apa yang gitu. Jalan kita. Aku tuh di belakangnya Yonggi gitu. Aku di belakangnya Yonggi. Beberapa di belakangnya lah gitu, berapa orang di belakangnya. Kita jalan dan itu kondisinya tuh aku sebenarnya baru 20 menit dari posko medis gitu, sekitar 25 pokoknya nggak less than setengah jam, belum ada setengah jam pokoknya. Jadi masih baru banget tuh dari posko medis. Fun fact-nya, tempat penangkapan kita, tempat kita ditangkap dan digebukin, itu posko medis. Jadi aku dari tadi tuh aku bilang aku makan di posko medis, aku di situ. Jadi ya aku pikirku dari POV ku ya aku mau jalan balik lagi ke situ, dalam artian di situ masih ada tumblerku masih setengah gitu karena aku baru dari situ kan, makananku belum selesai makan gitu. Ya aku mau balik ke sana. Jadi aku mau balik ke sana, tiba-tiba pas aku jalan, aku udah ngeliat dia udah ditarik orang gitu. Padahal aku cuma beberapa orang di belakangnya Yonggi kan. Loh, kok ini udah ada ditarik-tarik gini Yonggi kan. Aku ya berusaha dialog bertugas seperti biasanya. Pak, ini para medis. Pak, jangan dipukulin Pak, ini para medis gitu. Tapi bener-bener aku berusaha buat dialog gitu. Tapi udah nggak ada ruang buat dialog. Bener-bener semuanya dia udah ditarik-tarik apa segala macam. Jadi responku pertama kali ya aku langsung peluk dia gitu. Aku peluk dia.
ada tiang bendera gitu, aku peluk, terus aku peluklah tiang bendera itu supaya ngunci gitu. Dan aku juga lihat beberapa teman-teman yang lain dari paramedis juga berusaha melakukan itu. Terus ada yang malah ditendang masuk IGD dia. Terus dipukul dadanya, dia yang masuk IGD gitu. Pokoknya semuanya termasuk teman kita yang satu lagi, dia juga berusaha meluk. Pokoknya itu udah, kita tuh berusaha buat inilah nyelamat bareng-bareng untuk supaya dia bisa lepas gitu. Dan kaget juga tiba-tiba, orang baru berapa menit gitu. Terus udah, tapi aku nggak tahu kenapa aku ya sendirian yang dari beberapa orang yang berusaha nyelamatin Yonggi, aku sendirian tuh tiba-tiba. Nah, kita keseret-seret dan jatuh gitu. Aku pas jatuh di bawahnya si Yonggi. Yonggi ini nggak ngehit aku gitu. Ya kan, kamu nggak tahu itu aku ya? Cuman taunya ada aku ditarik beberapa orang, terus di belakang ada yang narik juga. Itu pakai tongkat gunung gitu buat jagain aku. Kalau Oji tuh pakai tongkat gunung. Dia naruh tongkatnya di perut atau dada biar aku tuh nggak berhasil ditarik lah. Terus ditumbangin, dijatuhin. Nah, pas dijatuhin itu jatuhnya berdua. Dan aku nggak tahu ini siapa. Iya, dia nggak tahu itu aku. Dan aku nggak mau nggak mau, jangan sampai jatuh terkapar lah. Jadi kan posisinya tuh aku di bawahnya dia, gitu kan. Dia tuh berusaha buat ngelindungin. Iya. Dia nggak tahu itu aku. Pokoknya ini ada orang, dia nggak tahu siapa. Dia berusaha ngelindungin tuh supaya nggak ketiban badannya dia, gitu. Akunya juga berusaha buat ngelindungin supaya dia nggak dipukulin gitu. Yang dipukulin saat itu Yonggi aja? Yonggi, tapi pas kita berdua pelukan, aku juga bek gitu kan. Nah terus aku entah gimana, pokoknya kamu tiba-tiba jatuh ya, udah akhirnya jatuh. Dipiting lagi Kak, kamu jatuh. Terus aku akhirnya bisa lepas. Aku langsung buru-buru langsung ke atas badannya dia gitu, karena takutnya dia lagi bentuk tiduran kayak gitu digebuk-gebukin lagi gitu. Nah ternyata, dan tuh kaget banget, ada aparat berbaju sipil itu yang dia tinggi gitu, badannya gede gitu. Itu dia dari posisi berdiri itu ngehujam leher dia pakai dengkul. Dan itu akunya juga kaget karena kayak ngelihat, kalau tahu kasusnya George Floyd, ya kasusnya George Floyd itu ngeliatnya kayak gitu, tapi gini, pek gitu ke lehernya dia. Jadi kayak mau dilepasin lah itu lehernya dia dari badannya kan. Aku kan juga shock ya ngeliat kayak ada percobaan pembunuhan di depan mata banget, bener-bener di depan muka gitu. Karena kan aku posisinya tuh melindungi badan dia tuh dari dada ke bawah. Di leher nih masih expose gitu kan. Ditarik. Aku juga kaget gitu. Terus aku nggak tahu tuh, pokoknya ada tenaga dari mana, mungkin dalam kondisi flight or fight gitu, antara hidup dan mati, ngeliat dia dianya udah, aduh itu ngeri banget. Itu nggak tahu tenaga dari mana itu hujam dia, terus maksudnya kayak berusaha terus dia jatuh. Dia bener gede banget juga kan, dia jatuh. Terus aku pengen banget marah gitu kan di situ karena shock semua kan. Tapi aku berusaha buat aku cuman takut nanti kalau gue marah atau emosi, takutnya tambah yang kena dia atau kena teman-teman yang lain. Jadi aku, Pak, ini paramedis kalian tuh kenapa sih gitu? Ini paramedis. Jadi aku cuma berusaha bilang ini paramedis. Pokoknya kalau itu ada video itu semua isinya cuman ini paramedis. Semua kita cuma teriak-teriak ini paramedis. Terus ya udah, aku lihat dia abis dia lehernya kira bebas dari dengkulnya si orang ini gitu. Dia muntah ada kayak cairan kuning gitu ya. Muntah. Terus udah di situ akhirnya ya tarik napas apa segala macam. Lalu nggak jauh dari kita kamu udah mulai bisa duduk ya, udah mulai bisa duduk, udah bisa napas. Kita lihat nggak jauh dari kita itu ada temen paramedis juga gitu, yang dia kondisinya udah aku nggak tahu dia diapain gitu, tapi kondisinya juga udah babak belur lah, pokoknya udah babak belur. Tas udah digeledah apa segala macam. Aku nggak ngelihat dia kenapa. Terus aku bilang, Yonggi, ini kita regroup yuk. Kita ngumpul. Kita ngumpul sama dia gitu, bertiga lah gitu. Bertiga, ya udah.
akhirnya kita juga berusaha buat ya bareng-bareng ini kenapa, ada apa gitu, diapain aja, ada apa gitu, pokoknya ya sama-sama saling nguatin lah gitu, saling nenangin satu sama lain gitu kan, saling ngecek juga apa ada yang luka, ada yang sobek gimana, tadi kena pukul, ada yang sakit nggak badannya. Yonggi masih sadar ya waktu itu masih sadar loh, jadi padahal pasti pusing, mual gitu. Jadi ngambil nafas habis itu. Iya itu lucu banget ya, padahal aku sendiri ngeliat dia tuh parah banget gitu yang dialami, tapi ini dia masih mikirin masa aksi yang lain yang pada palanya bocor, bilang padahal dia sendiri udah dalam kondisi babak belur, dia sama yang temennya ini, tapi ini gimana nih yang bocor gitu, masih mikirin kayak gitu, akunya juga masih shock gitu. Terus barang-barangnya juga digeledah di tempat, tas-tas kalian digeledah di lokasi itu. Ya udah dipukulin, mungkin udah dilumpuhkan, udah nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapain, tinggal dicek kan apakah ada mungkin barang bukti atau apa yang bisa mereka jadiin pembenaran. Tapi sayangnya nggak ada sih, ya isinya cuma baju ganti, mungkin buat teman-teman yang basah atau kenapa-napa bisa ambil baju ganti itu, terus juga kotak obat, kasa, gunting medis, terus oksigen. Jadi nggak ada apa-apa, udah digeledah semua, kosong tasnya, ya udah tinggalin. Pas ditinggalin tuh aku bisa ambil nafas dan ya udah stabil, bisa bantu cek-cekin yang lainnya gitu. Dan akhirnya kalian berujung di kantor polisi itu gimana? Itu masih ada lagi. Pengeroyokannya itu 2 kali. Jadi pengeroyokan 2 kali. Jadi kalau orang kira sekali terus selesai, enggak, ini 2 kali. Jadi nah itulah habis kita regroup itu, terus sempat aku ada bertanya gitu sama polisi, ini apa digeledah kenapa gitu, nemu apa gitu, dasarnya apa, memang ada sedikit kayak jadi ada bingung kan, lebih kerasa bingung apa ini kenapa gitu kan, apalagi habis ngeliat orang digebukin gitu, terus entah kenapa tiba-tiba dia bilang angkut gitu. Nah, aku takut diangkut ke mobil tahanan aja. Aku berusaha bertahan kan, maksudnya kalau aku sendiri karena aku tahu dasar pengangkutannya itu apa gitu kita mau tahu pasal apa sih gitu, dan kalau iya pun ayo dialog gitu, ngobrol dulu biar we will gitu, tapi kalau misalkan ada kasih tahu itu nggak bisa sama sekali, bener-bener disalak pokoknya langsung marah mereka berempat berlima. Nah mereka ini mau ditarik, kita langsung meluk satu sama lain ya. Kita langsung bertiga nih langsung meluk satu sama lain. Itu kan langsung ditarik ke mobil tahanan ya. Iya. Terus udahlah kita semua ditarik gitu. Aku juga badan ditarik kan. Nah itu aku nggak apa ya, saat Koji mau jagain teman yang dibawa paksa ke mobil tahanan, Koji kan meluk salah satu teman kita. Itu polisi makin kasar, makin rubungin Koji, dipukul-pukul, ditarik-tarik badannya. Dan itu bener-bener kayak Oji juga dipukul-pukul. Aku dipukul-pukul, pokoknya badan itu, tangan nggak tahu siapa udah pada di seluruh badan gitu, narik-narik mau ngelepas dari mereka gitu. Maksudnya aku berusaha, jangan pegang-pegang, saya cewek, saya perempuan gitu. Dan disitulah kayak 30 orang ya, banyak banget, bener-bener gelap. Dipisahin, pas saling jaga bertiga tuh makin ditarik, dipukulin gitu. Jadi itu nggak tahu sampai gelap lah, pokoknya langit tuh gelap gitu, dan semua itu pas bilang jangan pegang-pegang, saya perempuan gitu. Ini bisa diomongin. Kalau saya sih nggak apa-apa ya. Nah aku ingat banget tuh abis kata itu ada dia pakai sepatu polisi yang keras itu kan, atau aparat gitu kan yang keras itu, nendang sini, dan kalau itu lukanya 2 minggu ya. Jadi lebam di sini kan, di sini betis. Dia juga lihat waktu itu. Lihat lebamnya gede gitu. Bekas sepatu di sini pada bekas tangan ditarik-tarik. Jadi ada verbal abuse juga ya. Dan abis itu ada suara udah telanjangin gitu. Jadi udah telanjangin gitu. Nah itu ya kaget sih gitu, dalam artian kita juga bingung kan dalam kondisi kayak gitu, mereka pegang senjata, pegang apa, kita gimana kok ternyata aku mau ditelanjangin mau ngomong apa coba gitu. Cuman ya pada saat itu jadinya bertahan atau gimana gitu, cuman itu aja. Terus akhirnya udah kita sorry ya kalian harus mengalami
kejadian kayak gini ya. Iya. Thank you ini udah cerita, tapi aku tahu pasti ini berat buat kalian ya untuk apalagi nge-recall kejadian itu. Visualnya jadi muncul lagi. Yonggi juga kayaknya sedih lagi. Boleh minum lagi Yonggi. So sorry for what happened. Terus kalian kan pasti juga memberikan kesaksian yang sama ketika kalian dibawa ke kantor polisi. Terus untuk menjawab kenapa kalian yang menjadi tersangka, mereka waktu itu bilangnya gimana? Kalian kan pasti cerita yang sama dong. Iya, kronologi. Kalian yang dipukulin, kalian gini-gini, kalian petugas medis, paralegal, terus kalian dijadikan tersangka itu dari mereka alasannya apa? Kalau di ruanganku itu, aku sempat nanya kan, kronologi saya begini, kok saya ditangkap juga gitu. Dasarnya apa? Buktinya apa? Cuman dari yang anggota yang periksa saya tuh lebih jawab, ya itu saya nggak tahu, itu kan bukan bagian divisi saya, ini saya cuman bantu ngumpulin bukti doang gitu. Bahkan ketika naik tersangka pun saya coba iseng gitu nanya, ini yang pelapornya ada buktinya nggak sih? Pas ngelaporin saya, pas saya dikeroyok tuh ada pembenarannya nggak sih? Saya tuh ngapain gitu? Fotonya deh ngelempar batu bata yang gede banget. Apa sih batu yang gede tuh yang jadi, mereka kan bawa tuh kresek merah yang isi batu gede-gede banget tuh. Saya mikir, ini siapa yang bisa ngelempar batu segede gini gitu. Terus saya penasaran juga, ada nggak sih fotonya orang yang lempar batu segede gini tuh dilempar gitu gimana? Apa itu saya juga gitu kan? Saya penasaran banget bisa jadi naik tersangka itu, dan mereka nggak bisa jawab sih. Bahkan nggak jawab juga kalau di ruangan. Iya, kalau aku tuh waktu itu sempet pertama kali pemeriksaan itu sempet nanya memang, ini Mbak, ini pasalnya, aku BTW aku tuh jadi renak, apa namanya, penyidikku tuh cewek. Jadi Mbak ini sebelum kita mulai ini pasalnya apa ya dugaannya gitu. Apalagi Oji anak hukum ya, paham lah ya. Ini kan belum didampingin pengacara pada saat itu. Enggak, udah didampingi. Kita pokoknya bertahan tidak mau diperiksa sebelum didampingi. Itu hak ya, itu hak kita. Bisa memilih untuk diam dulu, untuk nungguin pengacara itu bisa. Terus ditanya lah gitu, kita nanya gitu, ini pasalnya apa ya, dugaan pasalnya gitu. Aduh, apa ya Kak? Penyidiknya ngomong gitu? Perkumpulan untuk melakukan kejahatan. Pasal berapa itu? Aduh, ini dari atasan soalnya. Jadi, aduh, gimana ya? Jadi kita sama-sama bingung. Kita sama-sama bingung lah, sama-sama bingung gitu. Ya udahlah, tapi apa namanya itu terjadi, dia juga maksudnya sama-sama nggak tahu, dia bingung, kita juga makin bingung gitu. Dia kalau dia pertanyaan-pertanyaan juga bingung sih, maksudnya nggak ada gimana-gimana, lebih banyak nanyain legal standing saya sebagai paralegal. Ya. Gitu. Tapi kalian nggak ditahan ya? Maksudnya nggak ditahan? Technically karena baju oranye. Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, jadi kalian tidak ditahan. Iya. Oke. Jadi Oji sama Yonggi ini dikenakan pasal 216 sama 218 KUHP. Yang intinya tuh tidak menuruti perintah. Terus intinya kalian udah disuruh berhenti tapi tetap ngelawan gitu pada saat di lapangan. Kalau pasal yang dikenakan kepada kalian kan gini nih, sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. Intinya tuh untuk orang awam ya, kalian tuh udah disuruh berhenti, tapi tetap aja tuh nggak mau dengerin. Gini, kita tuh pertama perlu diperhatikan bahwa pasal itu adalah yang poin dari pasal itu adalah untuk membubarkan diri setelah diperintah 3 kali. Iya. Kita ditangkap udah bukan di titik aksi, kita udah di ruang publik, udah jalanan isinya mobil, kendaraan orang lewat kendaraan depan mall. Jadi orang mall pun lewat di situ bisa. Jadi kita bukan titik aksi. Bukan titik aksi. Jadi kalau mau dibilang apakah kita sudah membubarkan diri, kurang bubar apa? Kurang bubar apa? Kedua, kita itu nggak ada yang ngedenger pemberitahuan juga, karena memang biasanya aksi itu bubarnya biasanya jam 6 gitu. Dan memang kayaknya ada di Perkap tuh ada itu. Nanti bisa dicek lagi, tapi di Perkap itu biasanya tuh ada kalau memang biasanya dibubar itu jam 6.
Jadi jam 5 bubar itu kita juga kaget gitu dan itu memang masih banyak orang. Ada ibu-ibu bawa bayi, bawa Bawa anak, anak. bawa stroller. Masih ada gitu. Masih ada bener-bener bareng-bareng gitu, masih ada. Oke. Jadi dan kita semua memang lagi sedang membubarkan diri. Jadi andai kata kita tidak dengar pun, kita memang sedang membubarkan diri. Oke. Dan itu tadinya posko medis. Jadi pokoknya menurut kalian tidak make sense lah ya. Digebukin gak make sense, diangkut gak make sense, sampai ditersangkakan pun gak make sense gitu. Nah, sekarang berarti kalian sudah sebulan lebih ya berstatus tersangka berarti? Iya. Sudah Kalian 1 bulan. udah ulang tahun sebulan tersangka, saya masih seminggu. Oh Masih iya. 2 minggu lah. Iya. Kamu Nyusul. dia penetapannya itu 23. Menyusul ya. Satu terakhir yang ditetapkan terakhir itu Yonggi ya. Berarti Oji duluan sama Iya, 12 13 lainnya ya. 13. Total kan 14. 13 kamu lainnya. kan terakhir. Kamu ke 14 yang ditetapkan Aku sebagai orang tersangka. 14. Karena Aku harus rujuk ke rumah sakit. Pas pemeriksaan tuh Iya. ya, ada sakit. Jadi masih ada after effect yang dirasakan sampai sekarang, Gi? Enggak. Dari kalau pemukulan itu? Kalau secara fisik enggak. Secara mental gimana, Gi? Mental lumayan. Dia tuh di rumah sakit pas lagi pemeriksaan. Iya, pas Jadi 12 jam pas ke penangkapan tuh, ini tangkap kan jam 5 sore. Pukul, terus jam 11 malamnya itu mimisan. Itu mimisan berkelanjutan sampai jam 4 subuh. Udah dari situ ya banyak debat lah antara kuasa hukum sama pihak Poldanya untuk ini harus rujuk gitu karena mimisan Iya. muntah-muntah terus itu. Itu baru keluar jam 6 lah. Hanya Oke. ke salah satu rumah sakit yang diperbolehkan itu. Ya. Dan kita lihat dukungan yang datang kepada kalian itu kan banyak ya, mengalir dari mana-mana. Dari fakultas sendiri juga kita lihat supportnya luar biasa. Dan di sini sudah ada salah satu dosen ya yang ikut mendampingi pada saat pemeriksaan. Mas Tobas boleh bergabung. Oji boleh gantian dulu ya sama Mas Tobas. Thank you banget ya Oji ya for sharing. Thank you banget. Dan sekarang ada Mas Taufik Basari. Hai Zilvi. Halo, apa kabar Hai, Mas Tobas? Mas Tobas ternyata sekarang dosennya Yonggi ya? Ya, ini adalah mahasiswa saya. Ya. Karena itulah maka kita dari Prodi Filsafat UI ya memang mengawal ya proses ini karena kita juga merasa punya tanggung jawab ya untuk menjaga agar mahasiswa kita ketika berhadapan dengan hukum seperti ini, apalagi dengan kasus yang seperti ini, Ya. maka tidak boleh sendirian. Ya. Ya, karena itu kami para dosen ini di belakang dari Yonggi. Iya, apalagi Mas Tobas punya background hukum, pernah menjadi anggota DPR juga, jadi orang yang tepat lah untuk bisa mendampingi. Mas Tobas, apa yang Mas Tobas simpulkan ketika mahasiswa Mas Tobas ini ditersangkakan dari sebuah sebetulnya usaha yang dilakukan waktu itu untuk May Day itu sebetulnya ingin membantu. Ya. Ingin membantu orang-orang yang demo di situ, tapi justru dia jadi digebukin kemudian dijadikan tersangka. Ya, kami melihat apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, ya. Yang karena itulah negara harus melindungi, termasuk juga aparat penegak hukum juga harus melindungi terlaksananya hak tersebut. Dan kalau di Prodi Filsafat, buat kita sudah sangat clear bahwa kita kalau di kelas ya selalu diajarkan untuk selalu berpikir kritis. Kemudian kita diajarkan tentang hak asasi manusia, tentang bagaimana tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia, tentang kebebasan berekspresi, yang itu adalah landasan bagi kita untuk tetap bisa berpikir kritis. Nah, oleh karena itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan itu adalah dalam rangka menjalankan apa yang menjadi haknya. Nah, oleh karena itulah maka ya kita melihat apalagi dengan kasus posisi yang seperti ini, ya ada suatu hal yang harus dibenahi. Ya, ada yang harus dipertimbangkan kembali terkait dengan kasus ini. Setelah peristiwa ini terjadi, ya memang Yonggi kemudian melapor kepada kita. Memang sebelumnya kita juga selalu menyampaikan kepada mahasiswa kita bahwa kalau ada yang demo, kalau ada sesuatu laporkan ke kita. Ya dalam rangka kita ingin juga ya menjaga lah ya. Nah, oleh karena itu sejak dari awal kemudian kita coba kawal. Saya coba kumpulkan juga fakta-fakta yang ada. Dan dari yang tadi sudah diceritakan oleh Yonggi, sudah jelas bahwa untuk Yonggi ini ketika di hari May Day itu ya turun sebagai tim
para medis atau tim medis, ya, lengkap dengan atributnya. Artinya ya kita tidak perlu ada perdebatan lagi di situ. Sudah jelas pakai helm dengan cross di situ, ada di dadanya juga ada lambangnya, di tasnya ada lambangnya, ada bendera juga, dan ini juga berkelompok. Saya kan mengumpulkan beberapa video-video ya, yang di video tersebut terlihat ada Yonggi dan kawan-kawan. Jadi ini berkelompok. Ya seperti tadi yang dikatakan oleh Yonggi, ada peristiwa di bawah flyover, ya kemudian Yonggi mendatangi bersama teman-teman lainnya yang dari tim medis, itu kelihatan di kamera itu, dan tidak lama kemudian tiba-tiba Yongginya didorong, ada GoPro di atasnya dicoba diambil, dicekik dan sebagainya. Nah, kemudian tadi seperti dikatakan diperiksa di kepolisian dan mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Nah, menurut saya ya ini harus ditinjau kembali lah, ya. Tidak layak kemudian kalau ini harus dilanjutkan, apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini. Nah, oleh karena itulah maka buat saya ini seperti menggaruk yang tidak gatal, gitu kan. Seharusnya kan ya gini, pasal yang dikenakan kepada Yonggi dan beberapa kawan lainnya adalah 216, 218 ya. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa ya dari video yang juga saya lihat itu memang masanya sudah bubar. Ada juga video di mana Yonggi itu ada di sisinya kepolisian ketika membuat masa itu justru gitu ya. Kemudian sudah cair, jadi sudah cair itu kejadian pada saat itu, sudah masyarakat sudah bisa jalan dan sebagainya. Sehingga terlalu dipaksakan lah penggunaan pasal ini. Nah, jadi sudah ada upaya untuk SP3? Ada, jadi gini, Yonggi ini didampingi oleh tim advokasi yang namanya TAUD, Tim Advokasi untuk Demokrasi, yang terdiri dari LBH Jakarta, YLBHI, LBH Pers dan kawan-kawan. Ya, kita percayakan kepada teman-teman tim advokasi ini, dan mereka sudah meminta pengajuan untuk SP3. Tapi ya belum dijawab. Ya kita berharap lah dengan beberapa fakta ini muncul, yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian ya untuk meninjau kembali perkara ini. Tapi menurut Mas Tobas ya, dari background hukumnya Mas Tobas ya, pasal 216 dan 218, apakah ini memang ada celah yang digunakan dari pasal itu? Ya istilah masyarakat awam kan pasal karet. Memang ini ada bentuk kriminalisasikah dengan menggunakan dua pasal itu? Ya, ada dua persoalan di sini. Yang pertama adalah pasal tersebut ada tiga persoalan. Yang pertama gini, hukum pidana itu adalah hukum yang digunakan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Nah, dalam perkara ini menjadi pertanyaan besar, kejahatan apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya pasal yang digunakan ini adalah pasal untuk kebutuhan bagi aparat ya untuk membuat lancarnya suatu keadaan ya, misalnya tadinya jalan tertutup kemudian menjadi lancar. Nah, ketika misalnya ada orang yang sudah misalnya menutup jalan gitu ya, mengganggu lewatnya kendaraan, ada ambulans nggak bisa lewat, ada pemadam kebakaran tidak bisa lewat, kemudian tetap bertahan padahal udah dibubarin aparat, padahal sudah diminta untuk bubar. 3 kali tuh. Nah, itulah pasal ini peruntukannya seperti itu. Nah, sehingga tidak tepat untuk diterapkan di sini. Yang ketiga, ya yang parahnya lagi, ya untuk Yonggi misalnya dalam posisi sebagai tim medis yang sudah jelas identifikasinya sebagai tim medis, tapi malah ditangkap ya. Dan kemudian dilanjutkan menjadi tersangka. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam persoalan hukum di kasus ini. Kenapa itu bisa terjadi menurut Mas Tobas ya? Seringkali kita melihat memang ada tindakan-tindakan represif dari aparat ketika membubarkan atau ketika mengawal aksi massa. Apa yang melatar belakangi? Apakah karena kondisi lapangan, Mas? Kalau beda ya, kalau kita lagi duduk tenang ber-AC seperti ini beda, ya kan? Kondisi psikologisnya. Apakah di lapangan memang sangat mudah akhirnya memancing emosi dan akhirnya represif? Ya sebenarnya kita berharap ya ada perubahan
culture ya di dalam aparat penegak hukum dalam melihat bagaimana warga negara yang sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat. Ya, apalagi ini May Day. May Day kan dianggap sebagai pestanya para buruh ya, dan itu disimbolisasi dengan turun ke jalan dan sebagainya. Itu sudah berlangsung lama, bahkan ada yang didatangi oleh presiden acaranya gitu. Artinya kan memang hari itu difasilitasi untuk berdemonstrasi gitu ya. Nah, semestinya dengan adanya perubahan kondisi yang seperti itu ya, budaya yang ada di dalam aparat penegak hukum untuk melihat bagaimana warga negara menjalankan hak konstitusional ini juga berubah. Itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya tetap coba berpikir positif kepada pihak aparat ya. Memang awalnya Yonggi dan kawan-kawan ini waktu diperiksa di awal itu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, itu pasal-pasal yang dituduhkan selain dari 216 dan 218 juga ada pasal 160. Pasal 160 itu terkait dengan pengerusakan ya. Nah, mungkin pada saat itu pihak kepolisian sedang mencari ya siapa orang yang melakukan pelemparan melakukan pengerusakan, tapi ternyata di 14 orang ini tidak ditemukan, jadi salah tangkap juga akhirnya kan gitu. Bukan salah tangkap lah, salah maksud. Tadi mau mencari orang yang melakukan itu, akhirnya dapat orang-orang yang ternyata tidak melakukan itu, akhirnya dikenakanlah pasal-pasal yang tidak perlu. Jadi ini unnecessary action sebenarnya. Penggunaan pasal ini ada unnecessary action yang sebenarnya nggak perlu. Buat apa? Jadi malah bikin ribut, malah bikin heboh, ya kan? Padahal kalau misalnya anggaplah oke lah, kemudian sempat diperiksa, sempat digali informasinya, tapi ternyata kemudian fakta-faktanya tidak sesuai dengan target dalam tanda kutip yang tadi ya diperkirakan oleh pihak aparat penegak hukum, ya sudah seharusnya dilepaskan saja. Nah, ini harus jadi pelajaran menurut saya ya, dan saya berharap betul ya pihak Polda Metro Jaya tentu juga ingin menampilkan citra yang baik pihak kepolisian ya di tengah-tengah masyarakat ya, untuk kemudian citra yang baik ini dijawab dengan ya tidak perlu dilanjutkan, dihentikan kasus ini gitu. Belum telat ya untuk mengkajinya lagi. Gini, tidak ada punya tools ya, SP3. Betul, ada tools SP3 dan ya tidak ada hal yang terlambat lah ya untuk memperbaiki sesuatu. Ya, jadi ini dalam rangka perbaikan. Kita yang saya lakukan ini juga dalam rangka untuk mengingatkan, ya kan. Ya, saya dulu pernah di Komisi 3 bermitra dengan pihak kepolisian. Jadi saya pun juga menginginkan agar pihak kepolisian juga semakin profesional gitu dalam menjalankan tugasnya. Dan salah satu ujian profesionalisme dari pihak aparat penegak hukum adalah ya bagaimana dalam penanganan kasus ini. Ya, oke. Kita akan lihat ya, karena kan sejauh ini dari konferensi pers yang kita dengar, Mas Tobas, memang dari mereka bersikukuh ya, terutama yang mahasiswa ini katanya melanggarnya pasal 216, 218. Tapi oke, let's see bagaimana nanti jalannya, karena upaya-upaya seperti ini sudah dilakukan juga. Ada satu, untuk menutup ini, ada satu hal yang menarik ya, ketika kami lihat Yonggi baru selesai diperiksa, kemudian berbicara di media. Yonggi pakai kaos. Kaosnya itu kutipan dari aktivis yang kita kenal ya, Sohoki. Makanya Cho Yonggi dikaitkan dengan Sohoki, namanya juga mirip-mirip. Itu nama Korea ya, Cho Yonggi? Iya, nama Cho Yonggi nama Korea. Orang tua kamu ada yang dari Korea atau gimana? Ayahnya ya. Oh, papa Korea ya, oke. Jadi kutipan itu dan dipakai nih sama Cho Yonggi di kaosnya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kamu sengaja memilih kaos itu? Iya. Kenapa? Kaos itu dapat dari omku, udah mungkin 2 tahun, 3 tahun sejak dari makamnya Arif Budiman di Salatiga kalau tidak salah. Cuman sejak dikasih baju itu aku nggak pernah berani pakai karena ya melihat bagaimana sejarah kehidupannya, keberanian pemikirannya itu, aku tuh ragu gitu pakai sampai di momen May Day dan jadi tersangka itu aku pikir saat lagi cari-cari baju itu nanti pakai baju apa ya. Aku melihat baju itu dan merasa wah
kayak ini konteks atau situasinya ini mirip gitu. Di ketika ada upaya kriminalisasi, aku ngobrol-ngobrol gitu sama pendamping hukum, ada pola orang yang dikriminalisasi itu cenderung yaudah dia diem, dia nurut, diikutin, terbungkam lah. Tapi aku melihat ada semangat kami bersama gitu, oh ini nggak bener nih gitu, kita lebih rewel gitu, kita lebih yaudah kita kalau emang nggak bener nih kita bisa nih ke media, terus kita bisa menyuarakan, ada teman-teman mahasiswa, dosen, publik juga tahu kan. Yaudah aku sekedar pakai aja gitu, karena untuk ngasih tahu jangan sampai publik tuh takut. Upaya-upaya kriminalisasi ini bukan jadi ngomong untuk oh jangan ikut demo, aduh kalau demo tuh ini loh konsekuensinya ditangkap. Bukan, malah sebaliknya. Kalau emang nggak salah ya nggak apa-apa gitu, ikutin aja prosesnya. Kan publik juga tahu, di sosial media juga udah banyak beredar rekaman gimana kita dipukulinnya, ada kekerasan seksualnya juga, itu kan semua ada di sosial media. Jadi ya nggak perlu takut gitu, malah di sini waktu kita untuk ngebuktiin kalau kita tuh benar gitu, kita nggak ada pelanggaran pidana, kita nggak ada perlawanan, kita murni pengen bantuin orang gitu yang lagi sobek kepalanya. Iya. Gitu sih. Jadi itu pesan yang ingin disampaikan oleh Yonggi ya, kalau misalnya memang tidak salah, kamu benar ya untuk apa takut gitu. Toh sekarang juga dunianya sosmed ya, kita dibantu juga ya Mas Tobas ya. Ya istilah no viral no justice mungkin itu sekarang menjadi pegangan buat banyak orang, karena seolah-olah sekarang masyarakat punya jalurnya sendiri untuk mencari keadilan. Jadi mudah-mudahan Mas Tobas, Yonggi, dan Oji, teman-teman juga, kita mudah-mudahan bisa mendoakan yang terbaik supaya bisa mendapatkan keadilan ya, yang setegak-tegaknya buat Yonggi dan juga teman-teman yang saat ini sedang menghadapi proses hukum karena aksi May Day. Terima kasih sudah berbagi di Si Paling Kontroversi, Yonggi, Oji, dan juga Mas Tobas. Semangat terus ya, semoga kebenaran bisa ditegakkan. Amin. Terima kasih. Teman-teman, sekian dulu Si Paling Kontroversi, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.